Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Dos. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita semua sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Saya mau bicara tentang Coach Sintayong ini. Kebetulan dia belum mengerti bahasa Indonesia kan. Jadi termasuk orang yang paling keras untuk masalah naturalisasi, ya saya juga termasuk orang yang paling keras untuk memberitahu kepada beliau jangan terlalu banyak naturalisasi dibawa ke dalam tubuh sepak bola Indonesia. Setiap saya bicara tentang Coach Sintayong itu buzzernya itu mungkin ratusan ribu yang nyerang saya, mungkin bukan hanya Buzzer? Sejak kapan STY punya buzzer ini? Apakah kita semua pendukung timnas Indonesia yang kalau boleh dibilang ratusan ribu orang bahkan jutaan orang Indonesia ini mau dibilang kita semua ini buzzer? Wah, jangan sampai seperti itu. Kita ini mendukung timnas Indonesia bukan karena memang kita mau menjilat siapa-siapa, tapi memang karena faktanya di lapangan memang seperti itu. Di eranya STY, Erick Thohir, dengan adanya pemain-pemain diaspora, sepak bola kita lebih maju. Apa yang salah dengan pemain-pemain diaspora? Apa yang salah dengan banyaknya pemain naturalisasi? Toh mereka datang ke Indonesia, mereka datang ke negara kita itu bukan sebagai orang asing. Mereka datang ke sini itu sebagai orang yang pulang ke kampung halamannya. Karena seperti yang sudah saya bilang sebelum-sebelumnya, bahwa mereka ini orang-orang yang setengahnya itu orang Belanda, setengahnya lagi orang Indonesia. Apakah kita mau bilang mereka ini orang asing yang tiba-tiba jadi pemain naturalisasi? Kan tidak. Mereka juga orang Indonesia. Kalau dia bilang kita semua ini buzzer, maka ya kalau pribadinya saya lebih memilih jadi buzzer daripada memilih Indonesia kalah. Apakah kita mau dipermalukan sama negara-negara tetangganya kita? Cukuplah, sepak bola kita sudah terlalu tidur lama ini. Sudah terlalu lama tidurnya ini. Sudah terlalu nyenyak ini. Sudah saatnya sekarang kita bangun, kita bangkit. Kita tata kembali sepak bolanya kita. Supaya kita tidak dianggap remeh lagi sama negara-negara tetangganya kita. Bahkan kemarin, itu orang Belanda, orangnya ke NVB, itu bilang bahwa Indonesia ini sebenarnya raksasa yang sedang tidur. Dia itu tinggal menunggu waktu saja untuk bangun. Dengan datangnya pemain naturalisasi, permainan Indonesia itu semakin menarik. Dengan datangnya pemain naturalisasi, Indonesia itu berada di level yang lebih tinggi. Apa buktinya? Buktinya peringkat FIFA kita, Indonesia ini naik drastis. Bahkan Malaysia yang dulunya itu di atas kita, sekarang ada jauh di bawahnya kita. Apalagi yang kedua, timnasnya kita itu bisa main secara langsung di Piala Asia tahun 2027. Sedangkan negara-negara tetangganya kita, coba lihat mereka. Mereka harus ikut playoff dulu. Kalau mereka lolos, baru mereka main di sana. Sedangkan Indonesia yang dulunya itu satu rumpun, satu grup dengan negara-negara Asia Tenggara, sekarang bukan di situ lagi tempatnya dia. Dia sekarang sejajar dengan negara-negara yang sepak bolanya itu elit untuk kelas Asia. Jadi jangan bilang kita ini buzzer, Pak. Kita ini memang pendukung timnas, kita ini supporter timnas. Kenapa kita harus menyerang Bapak? Ya karena narasi-narasi kalian inilah yang membuat kita menyerang kalian. Pertanyaannya, apa yang salah dengan naturalisasi coba? Kalau kalian bilang naturalisasi itu mematikan harapan anak-anak Indonesia untuk bermain sepak bola di level timnas, kalian salah. Salah besar, keliru kalian. Kenapa saya bilang kalian itu keliru? Karena kalian hanya berpikir dari sisi negatif. Kalian tidak pernah berpikir bahwa ada sisi positif dari pemain-pemain diaspora yang datang. Mereka datang ke sini itu dengan teknik-teknik yang jauh lebih tinggi daripada pemain-pemain lokal. Seharusnya dengan datangnya mereka, pemain-pemain lokal itu belajar lebih banyak dari mereka. Supaya apa? Kedepannya mereka dipakai oleh pelatih-pelatih. Mau dia pelatih U23, pelatih U20, pelatih senior. Kalau mau latihan lebih giat, lebih keras lagi, tidak menutup kemungkinan kita ini akan memakai pemain-pemain lokal. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah dengan pemain lokal kita bisa ada di posisi yang lebih tinggi? Tidak bisa. Buktinya mana? Buktinya kita sudah pernah memakai full squad pemain lokal. Buktinya apa? Kita tidak pernah tembus Piala Asia. Kita tidak pernah tembus kualifikasi Piala Dunia round 3. Bahkan hancur sepak bola kita.
Jadi janganlah bilang kita ini basir segala macam. Karena kita ini mendukung timnas memang ya karena suka dengan timnas, bukan karena kita ini basir. Kalau kita menyerang narasi-narasi kalian, kita mengkonter narasi-narasi kalian, orang-orang yang selalu mengkritik timnas, karena memang kalian offside. Kalian tidak mengerti sepak bola, tiba-tiba kalian kritik naturalisasi. Kan bullshit, omong kosong kalian itu. Ada satu kepentingan di situ kan. Ayolah, jangan kemudian kalian pakai isu naturalisasi ini untuk pansos. Jangan sampai seperti itu. Apa salahnya kita dukung mereka? Kalau dulu naturalisasinya kalian koar-koar, oke, saya dukung. Karena memang banyak juga naturalisasi yang dulu itu seperti Christian Gonzalez, Beto Gonçalves, Spasojevic. Apakah mereka orang Indonesia? Tidak, mereka itu orang asing yang tinggal di Indonesia 5 tahun, kemudian dinaturalisasi menjadi pemain timnas. Kenapa kalian diam saja waktu itu? Kenapa tidak ada yang ribut-ribut? Toh sekarang dengan pemain diaspora yang notabene mereka orang Indonesia juga, kalian kritik habis-habisan. Yang sebenarnya kalian itu offside, tidak mengerti sepak bola. Ya sudah, urus saja politik. Lebih bagus kalian urus politik daripada kalian urus sepak bola. Sudah, serahkan sepenuhnya kepada STY. Dia yang lebih tahu komposisi pemain seperti apa, kebutuhan pemain itu seperti apa. Dia yang lebih tahu. Percuma kalian kritik, tidak akan sampai kepada STY, tidak akan didengar juga. Cuma jangan membuat kegaduhan di publik sepak bola Indonesia. Posisinya sekarang kita ini lagi ya dalam posisi tren positif. Jangan sampai gara-gara narasi kalian ya sepak bola kita itu jadi gaduh karena oknum-oknum orang yang tidak mengerti sepak bola. Tiba-tiba jadi orang yang paling sok mengerti sepak bola seperti kalian ini. Iya kan? Pertama kali saya mau bicara tentang Coach Sintayong ini. Kebetulan dia belum mengerti bahasa Indonesia kan. Jadi termasuk orang yang paling keras untuk masalah naturalisasi, ya saya juga termasuk orang yang paling keras untuk memberitahu kepada beliau jangan terlalu banyak naturalisasi dibawa ke dalam tubuh sepak bola Indonesia. Setiap saya bicara tentang Coach Sintayong itu buzzernya itu mungkin ratusan ribu yang nyerang saya, bukan hanya towel saja. Itu satu. Yang kedua, wow, gimana guys? Pertama-tama gue mau ngucapin salut buat bapaknya yang bener-bener gentle, langsung ngomong di depan Coach Sintayongnya. Itu keren sih Pak, gue acungi jempol. Tapi di sini gue juga ingin ngomong dari sudut pandang yang lain Pak. Sekedar tahu aja nih ya, buat bapak ngasih tahu aja ini Pak, bahwa setiap orang yang mungkin fans bola membela Coach Sintayong di media sosial itu bukan berarti buzzer Pak. Buzzer itu oknum yang dibayar. Coach Sintayong punya duit dari sebanyak apa untuk ngegerakin orang terus ngebelain dia? Ya, ratusan ribu orang yang di media sosial selalu ngebelain Coach Sintayong. Itu bukan karena kita dibayar Pak, tapi karena kita cinta sama Coach Sintayong yang udah memberikan progres yang bagus untuk timnas kita sejauh ini dengan prestasi. Iya, mungkin mereka tidak lihat dia dari posisi yang itu, teman-teman. Mereka ini begini, mereka itu buka mata yang sebelah, kemudian mereka tutup mata yang sebelah lagi. Makanya mereka lihat itu hanya satu sisi saja, sedangkan sisi yang lain ini mereka lupa begitu. Makanya orang-orang yang offside seperti ini perlu kita counter narasi-narasi mereka. Jangan sampai kita biarkan. Biasa terlepas dari setiap anak bangsa memiliki sudut pandangnya, entah positif atau negatif, itu adalah hak pribadi dari masing-masing. Itu aja sih Pak yang saya pengen bilang, bahwa tidak ada buzzer menurut gue yang Coach Sintayong sewa, karena kita suka rela ngebela Coach Sintayong. Dan bisa dilihat cuma segelintir yang mungkin menghina Coach Sintayong di media sosial itu bisa kehitung. Justru lebih banyak yang support, ini menurut gue. Buat Coach Sintayong, semangat ya Coach ya semakin. Saya pikir begini teman-teman, orang kenapa selalu membela STY ketika dia dihujat oleh para penikmat sepak bola, bukan penikmat sebenarnya, tapi para ya pelaku sepak bola lah, seperti Towel, ya kan, dan juga beberapa orang-orang yang memang selalu berkecimpung di dunia sepak bola. Kenapa hanya segelintir orang yang mengkritik STY? Karena mungkin mereka ini ada sedikit kepentingan mereka yang tidak dihiraukan sama STY. Dan kalau kita lihat begitu banyaknya masyarakat Indonesia yang mendukung STY, itu bukti bahwa di eranya STY sepak bola kita itu menghibur seluruh masyarakat Indonesia, memberikan sesuatu. Ada dampaknya ketika dia datang membawa sepak bola Indonesia lebih tinggi. Makanya dia dibenci. Makanya dia itu dielu-elukan oleh masyarakat Indonesia. Dia dibenci itu hanya oleh segelintir orang. Dia dikritik secara offside hanya oleh beberapa oknum orang saja. Jadi saya pikir orang-orang seperti ini, narasi-narasi mereka itu memang harus di counter tuh. Jangan sampai dibiarkan. memberitahu kepada beliau jangan terlalu banyak naturalisasi dibawa ke dalam. Ada apaan lagi sih ya? Nih di platform sebesar ini buat
apa gitu nyerang timnas Indonesia yang lagi berprestasi pelan-pelan gitu ya, lagi naik-naiknya. Coach Sintayong yang benar-benar melakukan segalanya untuk timnas Indonesia. Kita supporter timnas saja happy gitu loh dengan progres timnas saat ini. Tapi kenapa lagi-lagi ada aja ya yang ingin menjatuhkan timnas. Oke, jadi Bapak Hifni Hasan nih, gua nggak tahu siapa, teman-teman. Kalau tahu komentar aja, ya bodo amat, gua nggak tahu ya kan. Dia bilang intinya Coach Sintayong jangan bawa banyak naturalisasi ke tubuh sepak bola Indonesia, timnas Indonesia. Coach Shin mah jawabnya simpel aja ya kan, emang kelas. Tolong sekarang melihat dengan sudut pandang yang lebih besar. Kalau kita bisa lolos ke Piala Dunia, otomatis sepak bola kita semakin besar. Kami bisa menjadi tim yang paling kuat di Asia, kata Coach Shin. Jadi makanya udahlah, biarkan Coach Shin bekerja. Kita sebagai supporter tugasnya mendukung aja, mendukung dan menikmati hasil kerja keras dari Coach Shin dan tim staf kepelatihan timnas Indonesia. Udahlah, stop mengacaukan timnas kita, internal timnas kita, progres timnas kita menuju jauh lebih baik. Masa mau balik lagi ke masa-masa kelam? Tanggapannya guys? Nah, mungkin si Bapak ini dia mau itu Indonesia kembali ke 20 tahun yang lalu, sepak bolanya carut marut, hancur, tidak jelas. Mungkin dia mau seperti itu, yang banyak mafianya. Kalau kita sih tidak mau, kita maunya itu sepak bola Indonesia khususnya timnas itu lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Lebih baik dari kemarin-kemarin. Ya itu maunya kita. Entahlah beberapa orang yang akhir-akhir ini mereka itu seolah-olah mereka paling mengerti sepak bola. Padahal sebenarnya mereka itu ya kosong tentang sepak bola itu. Entahlah mereka punya kepentingan apa, kita juga tidak tahu. Tapi sekali lagi bahwa narasi-narasi mereka harus kita tangkis. Karena narasi-narasi orang-orang seperti ini tuh menyesatkan menurut saya. Kenapa saya bilang menyesatkan? Kalau mereka minta supaya pemain-pemain naturalisasi di stop, pertanyaannya, apakah naturalisasi itu dilarang oleh undang-undang di Indonesia? Apakah naturalisasi itu melanggar aturan FIFA? Kan tidak. Pemain naturalisasi itu dijamin oleh undang-undang Indonesia, iya kan? Kini kita ini berjalan sesuai dengan undang-undang di Indonesia. Siapa sih yang mau melanggar undang-undang? Pak Erick Thohir sendiri bilang, kita itu membawa pemain-pemain diaspora selagi tidak melanggar aturan atau undang-undang yang ada di Indonesia, selagi tidak melanggar aturan FIFA, kita akan terus melakukan naturalisasi. Itu kan tidak salah. Terus kenapa kita bilang jangan terlalu banyak pemain naturalisasi? Justru dengan banyaknya pemain naturalisasi, sepak bola Indonesia ini ya semakin ditakuti sama calon-calon lawannya kita, iya kan? Jadi sesat mereka ini. Ya, saya tahu Mas Hilger juga pemain bagus. Ini bagus juga untuk timnas Indonesia dan bagus juga untuk saya untuk belajar lebih baik lagi untuk. Nah, semoga dia dengar statement dari Rizky Ridho nih. Ini Rizky Ridho, dia itu salah satu pemain lokal backnya Persija yang paling konsisten itu dipanggil sama STY. Apakah kita mau bilang dengan datangnya Mas Hilgers akan mematikan karirnya dia di timnas? Tidak dong. Dia sendiri bilang ini ajangnya untuk bersaing, ini waktunya untuk bersaing. Toh dia back bagus, dia bisa belajar dari Mas Hilgers yang level permainannya tuh lebih tinggi dari Rizky Ridho. Iya kan? Dia bermain di FC20, dia sering main dengan lawan klub-klub besar di Belanda, di Liga Eropa. Kemarin saja dia baru habis lawan MU itu, 1-1 kan, dia main apik. Ratingnya 7,2. Nah, kalau kita punya pemain yang mentalnya seperti ini, seperti Rizky Ridho, bagus, tambah maju sepak bola kita. Percaya saja, tambah maju. Mungkin ini tidak menutup kemungkinan ya. Tidak menutup kemungkinan Piala Dunia nanti tahun 2026 ini kita mungkin ada di sana. Karena kalau kita sampai ada di peringkat 2, maka kita akan lolos otomatis ke sana. Tidak menutup kemungkinan, walaupun ya, harapannya itu tipis, peluangnya tipis, tapi kan harapannya ada ke sana. Kita sekarang ada di peringkat 4. Kita masih bisa lewat jalur playoff. Kita masih punya cadangan pertandingan itu kan ada 8 pertandingan. Jadi saya pikir ya kalau orang-orang seperti ini yang pesimis seperti tadi yang bilang bahwa kita ini buzzer, ya mereka orang-orang yang sebenarnya tidak mau timnas itu maju. Soal harga diri ya agak belakangan dikit lah. Nanti kita bangun harga diri kita seperti Bambang Pacul ketika masih miskin mosok ngomong harga diri. Kita masih kalah ngomongnya harga diri, jangan. Ketika kau udah sakti, ini harga diri kami, boleh ya tak? Boleh. Iyalah. Omong harga diri lebih baik kalah. Bapak kau kalah, iya kan? Enak saja kau bilang kalah. Kau kan tidak menikmati sepak bola. Kita yang menikmati sepak bola. Ketika timnas kita kalah, kita itu kecewa dan jengkel. Dia yang tidak mengerti sepak bola. Orang-orang seperti Rocky
Itu mengerti apa mereka tentang sepak bola yang tiap hari konsumsinya itu ya bacanya buku-buku filsafat. Nah kita yang tiap hari itu nontonnya bola, konsumsi berita soal sepak bola, ketika timnas itu kalah kan kita bertanya-tanya. Kita menjadi kecewa, kenapa timnas itu kalah? Nah kalau mereka yang orang politik tiba-tiba berbicara soal bola dan bilang harus menjaga harga dirinya kita segala macam, karena kita harus memakai pemain-pemain lokal, jangan pakai pemain-pemain asing, ya bullshit, omong kosong. Mereka tidak mengerti sepak bola itu. Buat apa? Jangan terlalu omong bicara soal harga diri. Saya kan kita ini masih selalu kalah. Omong kosong. Jangan terlalu banyak bicara soal harga diri. Kita saja masih kalah. Kecuali kita sudah menang terus. Ya baru boleh omong harga diri seperti yang Pak Bambang Pacul bilang. Ini betul juga. Bung Anton Sanjoyo bilang Indonesia lolos ke round 3 itu nggak mengesankan. Menurut dia timnas 1986 itu lebih baik. Apa iya lebih baik? Kita cek aja datanya yuk. Nah Indonesia di zona timur di penyisihan itu ketemu India, Thailand, dan Bangladesh. Jadi Indonesia lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 1986 ya, setelah mengungguli India, Thailand, dan Bangladesh. Ingat ya lawannya 3 ini. Nah di babak kedua Indonesia ketemu Korea Selatan kalah 2-0 dan di leg keduanya kalah 1-4. Udah sampai situ aja. Mana yang lebih jauhnya? Mana yang lebih mengesankannya? Udahlah lawannya India, Thailand, dan Bangladesh. Lawan Korea nggak berkutik loh. Jadi jangan asal ngomong ya Bung ya. Kita lolos ke babak selanjutnya di 1986 itu karena lawannya Bangladesh, India, Perindavan, dan Thailand. Ya wajar lah lolos lawannya kayak gitu Bang. Tahun 2013 kita juga pernah lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2014. Tapi coba lihat, nah jadi juru kunci cobalah. Babak belur bikin malu. Golnya 3, kebobolan 26, kalah 6 kali. Minus 23 selisih golnya. Apa nggak hancur kali timnas itu? Lolos ke round 3 tapi jadi begini, cobalah. Nah selain Bung Zoy itu Bung Toel juga pernah menyindir timnas Sintayong itu waktu di Piala Asia lolos 16 besarnya dibantu Kirgistan katanya. Emang selama ini timnas Indonesia lolos ke Piala Asianya itu memang betul-betul hebat nggak sih? Coba kita cek datanya yuk. Kualifikasi Piala Asia 1996 Indonesia lolos setelah menang lawannya Malaysia India. Malaysia India wajar nggak lolos? Ya wajar lah lawannya Malaysia India. Kualifikasi Piala Asia 2000 Indonesia lolos setelah mengungguli Hong Kong dan Kamboja. Hong Kong dan Kamboja lawannya. Ya wajar nggak lolos? Ya wajar lah. Kualifikasi Piala Asia 2004 Indonesia lolos setelah jadi runner up ya, mengungguli Yaman dan Bhutan. Yaman dan Bhutan ya wajar lah lolos. Buktinya lawan Arab Saudi 2 leg ya, dibantai 6-0 dan 5-0. Sementara timnas kita kemarin ya, melawan Arab Saudi di kandang Arab Saudi kita bisa mengimbangi 1-1. Jadi fix ya orang-orang yang nggak suka timnas sekarang itu lolos Piala Asia, lolos round 3 karena mereka nggak suka naturalisasi. Padahal timnas dulu ya diisi full lokal, memang lolos Piala Asia tapi kan lawannya mudah, lawannya rank-rank bawah. Ketika ketemu Korea dibantai, ketika ketemu Arab Saudi dibantai. Buat apa full lokal kalau ketemu tim besar itu dibantai? Aku bangga ya naturalisasi diaspora karena itu membawa merah putih untuk mengasih paham negara-negara raksasa Asia bahwa Indonesia juga negara raksasa Asia. Kasih paham orang-orang yang gak suka naturalisasi. Salam Di Matteo. Tapi ada kayak sedikit kejanggalan teman-teman. Kejanggalannya apa? Sewaktu Pak Erick Thohir itu memecat 43 karyawan yang katanya itu menggunakan aset PSSI untuk kepentingan pribadi. Setelah mereka dipecat, beberapa saat kemudian itu muncul orang-orang yang tiba-tiba paling mengerti bukan paling mengerti tapi yang tidak mengerti sepak bola menurut saya. Yang selalu berbicara soal politik, yang selalu tampil di TV-TV, mantan pejabat juga. Tiba-tiba mereka nongol dan paling mengerti sepak bola. Mereka mengomentari soal apa? Soal diaspora, soal STY, permainan Indonesia, mengkotak-kotakan, membeda-bedakan antara pemain lokal dan pemain-pemain diaspora. Nah itu mereka setelah dipecat 43 orang ini, itu ada isu-isu seperti yang saya bilang tadi. Nah ini sepertinya ada sesuatu ini. Kenapa mereka sampai sekarang itu masih berbicara soal itu? Padahal sebenarnya bukan saatnya lagi kita berbicara soal pemain diaspora, pemain lokal. Karena ketika mereka di lapangan, ya mereka itu satu kesatuan. Mereka membawa nama Indonesia. Nah yang lucunya lagi, ada beberapa video
Nanti di video berikutnya saya buat juga. Ada satu kayak banner spanduk itu dipasang di jalan, itu sebutannya begini teman-teman. Kami bukan pemain naturalisasi, kami anti naturalisasi. Kami bukan pemain naturalisasi, kami akamsi, tidak butuh naturalisasi. Ya, kurang lebih seperti itulah. Ya, muncul banner seperti itu, kemudian ada bahasa-bahasa yang saya pikir ya agak sedikit membuat gaduh itu. Jadi ini seperti ada benang merahnya, di mana ketika Pak Erick Thohir memecat 43 karyawannya itu, ya secara tidak sadar ya kita berpikirnya kan ke sana kan. Setelah dipecat 43 karyawan itu, beberapa saat kemudian muncul statement-statement negatif tentang timnas Indonesia. Nah, ada apa nih? Harus dibongkar. Supaya jangan sampai mereka-mereka ini orang-orang yang menjadi duri di dalam dagingnya PSSI, menjadi ya, batu sandungan untuk timnas Indonesia semakin lebih baik lagi. Karena kita ya cukuplah sepak bola kita tidur ya cukup lama. Ya, sudah saatnya sekarang kita sepak bolanya itu bangun, bangkit. Kita kasih tahu ke negara-negara ya di Asia yang boleh bilang raksasa Asia, bahwa Indonesia akan segera datang dan akan menjadi pesaing mereka. Seharusnya seperti itu teman-teman. Jadi semoga masalah-masalah ini tidak akan ya terlalu berkepanjangan, karena timnas Indonesia akan menghadapi pertandingan-pertandingan penting, di mana tanggal 10 Oktober nanti kita harus melawan Bahrain, main itu di kandangnya Bahrain, kemudian Cina, kemudian nanti lawan Arab Saudi di GBK, dan kita harus ke Australia lagi main away di sana. Ya semoga ya berita-berita seperti ini tidak menghambat performa pemain-pemain timnas Indonesia. Karena pasti berita-berita seperti ini akan sampai ke telinganya pemain-pemain diaspora. Apalagi ketika dia berbicara tadi, si bapak-bapak itu yang bilang kita ini buzzer, itu dia berbicara langsung di depannya Coach STY. Pasti ini akan sedikit mengganggu psikologi. Tapi kita hanya perlu mendukung apa yang dibuat sama Coach STY. Kita nikmati saja sepak bolanya dia. Dia mau buat apa timnas, terserahnya dia. Intinya jalannya positif, membawa Indonesia semakin baik lagi. Jadi tugasnya kita mendukung saja. Apa yang perlu kita kritik, apa yang perlu kita dukung, kita dukung. Dan kalau ada orang-orang seperti ini yang mau mencoba-coba untuk mengutak-atik, membuat narasi-narasi omong kosong tentang pemain naturalisasi dan timnas Indonesia, ayo kita lawan dengan cara-cara yang elegan. Jangan sampai kita pakai cara-cara kekerasan, tidak dibenarkan juga. Jadi kita lawan narasi versus narasi. Kalau mereka bilang pemain naturalisasi itu harus dikurangi, kita bilang pemain naturalisasi harus ditambah. Alasannya apa? Supaya timnas Indonesia semakin bagus lagi dan bisa bermain di Piala Dunia. Sederhana kan? Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal bapak-bapak yang baru saja bilang STY harus stop pemain naturalisasi atau kurangilah pemain naturalisasi. Dan dia bilang ketika dia habis mengkritik STY, banyak buzzer, ratusan ribu buzzernya STY yang menyerang dia gitu. Ya, kita ini ya ketika mengkonter narasi-narasi seperti orang-orang seperti dia, kita dibilang buzzer itu teman-teman. Oke, terima kasih untuk video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.